Shalom saudara. Mari buka Alkitab saudara di Yesaya pasal yang ke-27 ayat yang pertama. Sekali lagi Yesaya pasal yang ke-27 ayat yang pertama. Yesaya pasal 27 pertama, firman Tuhan, pada waktu itu Tuhan akan melaksanakan hukuman dengan pedangnya yang keras, besar dan kuat atas Lewiatan, ular yang meluncur, atas Lewiatan ular yang melingkar, dan ia membunuh ular naga yang di laut. Pada waktu itu akan dikatakan, bernyanyilah tentang kebun anggur yang elok. Aku Tuhan penjaganya, setiap saat aku menyiraminya, supaya jangan orang mengganggunya. Siang malam aku menjaganya. Kehangatan murka tiada padaku. Sekiranya tampak kepadaku putri malu dan rumput, aku akan bertindak memeranginya dan akan membakarnya sekaligus. Saudara-saudara, satu hari saya mendapat sebuah penglihatan pada waktu subuh-subuh Tuhan bangunkan. Saya melihat ada tanah yang sangat gersang. Tanah gersang, tapi saya melihat Tuhan membawa sebuah alat. Dia jongkok, dia cukili tanah-tanahnya saudara, sampai semua tanah. Saya lihat tanahnya cukup lebar. Gak lama kemudian Tuhan taruh cagak-cagak. Lalu Tuhan taruh seperti tembok dari bambu saudara, mengelilingi hampir semua tanah itu penuh. Gak lama kemudian saya melihat Tuhan nyirami setiap tanah itu. Gak lama saya melihat dengan sangat cepat saudara, tanah itu dan semua cagak-cagak dan tembok-tembok itu penuh dengan pohon yang merambat. Gak lama kemudian, sangat cepat sekali peristiwanya, ada muncul anggur-anggur. Dan tiba-tiba saya dengar suara Tuhan seperti ini, aku mau jadikan kamu semua kebun anggurku. Di saat itu Tuhan berkata, tapi aku mau kamu belajar, lihat lebih dalam apa yang aku lakukan. Baru Tuhan suruh saya buka ayat ini saudara. Saya mendapatnya ada beberapa ayat yang perlu kita perhatikan saudara. Saudara, kalau dengar janji Tuhan yang berkata kita akan jadi kebun anggur yang dijagai Tuhan sendiri siang dan malam, disirami Tuhan siang dan malam, Anda berkata amin pasti, betul ya? Semuanya semangat. Kenapa? Indah. Tapi tunggu dulu saudara, ada banyak hal yang kita harus perhatikan supaya hidup kita jadi kebun anggur yang berbuah lebat, supaya kita jadi kebun anggur Tuhan yang mempersembahkan buah buat kemuliaan Tuhan. Lihat di ayat yang keempat saudara, kehangatan murka tidak ada padaku. Sekiranya tampak, baru aja ada ayat yang berkata kehangatan murka apa? Tiada padaku. Anda kan kalau lihat ini kan lihat, wih, berarti Tuhan bakal manis-manis sama aku, baik-baik sama aku, enggak akan kejam, enggak akan pukul aku. Pasti Tuhan akan lakukan semua yang baik. Tunggu dulu saudara, kata berikutnya enggak seperti itu. Sekiranya tampak kepadaku putri malu dan rumput, aku akan bertindak apa saudara? Memeranginya dan akan membakarnya sekaligus. Tuhan yang kelihatannya baik, Tuhan yang memang baik, bukan cuma kelihatannya, faktanya memang baik, tapi mendadak Dia berkata, aku akan bertindak memeranginya. Saudara, mari pelajari tentang kebun anggur saudara. Saudara, ketika saya baca ayat ini, saya coba cari tentang kebun anggur. Bagaimana caranya menanam anggur supaya anggurnya berbuah dengan sangat lebat. Saudara, ternyata sebelum menanam anggur, tanahnya harus dibersihkan, dicongkel, dibuang apanya saudara, rumput
dan gulma. Saudara, rumput dan gulma itu apa? Rumput dan gulma itu sebenarnya adalah segala sesuatu, kelemahan, karakter, kebusukan dari hidup kita, saudara. Dan pada waktu sudah dicungkilin, dibersihkan, ternyata saudara, walaupun sudah ditanami, walaupun nanti tanamannya sudah bertumbuh, walaupun kebun anggurnya sudah menghasilkan, rumput dan gulma seringkali datang dan muncul lagi, saudara. Dan harus dicungkil lagi, kalau enggak itu akan membunuh kebun anggur itu, saudara. Makanya Tuhan berkata, aku Tuhan yang siang malam menjagai kebun anggur itu. Aku menyirami setiap hari, pagi, siang, malam. Itu Tuhan kita. Dan dia menjagai. Kenapa? Karena gulma walaupun sudah dibersihkan, karena gulma dan rumput walaupun sudah dibersihkan, seringkali itu akan kembali muncul dan itu akan merusak. Saudara, saya mau sampaikan apa yang Tuhan katakan dalam hidupmu. Walaupun kau berkata aku sudah melayani Tuhan, walaupun dalam hidupmu, walaupun kau berkata aku sudah ikut Tuhan puluhan tahun, engkau sudah terlibat dengan kegerakannya begitu dahsyat, kau sudah menginjil kemana-mana, KKR di mana-mana. Hati-hati, hati-hati. Karena apa? Tetap rumput dan gulma tetap akan bisa muncul. Kelemahanmu, engkau berkata aku sudah doa pelepasan, udah berbagai macam jurus, mulai dari ditumpang tangan, dijambak, dicelupin air, diuel-uel, diputer-puter. Tetap hati-hati, ada rumput dan gulma yang bisa muncul dalam hidupmu. Dan kalau engkau diamkan, kalau engkau tidak izinkan Tuhan untuk membersihkan itu, dan itu dalam sekejap akan merusak semua kebun anggur itu. Saudara, kenapa Tuhan berkata, pada waktu aku melihat ada putri malu dan rumput, aku langsung memeranginya. Kenapa, saudara? Karena Tuhan tahu kalau dibiarkan, ini akan dengan sangat cepat merusak kebun anggur. Saudara, entah kenapa saya sudah siapkan khotbah yang lain, tapi Tuhan bilang sampaikan yang ini sekali lagi. Kenapa? Karena ternyata Tuhan melihat ada banyak orang-orang di tempat ini yang tiba-tiba putri malunya, gulmanya muncul. Dan kalau itu muncul, itu bisa merusak, saudara. Ada banyak hal yang Anda sudah kerjakan, ada banyak hal yang sudah Anda lakukan yang begitu sangat dahsyat, bahkan engkau kelihatannya sangat berbuah lebat. Iya, saudara, justru karena buah lebat itu seringkali kita gak lihat, yang kecil-kecil itu bisa merusak hidup kita, saudara. Saudara, saya mau jujur di depan saudara. Saya beberapa hari yang lalu, Tuhan baru marahin, saudara. Tuhan baru bentak saya. Kenapa, saudara? Karena ternyata di sini walaupun tidak pernah terucap, saya ngerti teorinya, saya paham. Kalau sudah ngerjain sesuatu, selalu berkata, aku hanyalah hamba yang tidak berguna. Paham. Hineni udah nyanyi sudah berbusa. Ngerti tentang gak boleh sombong. Ngerti kalau kita ngelakuin sesuatu gak boleh berkata, lihat aku sudah kerjakan sesuatu. Ngerti, sudah paham. Tapi ternyata pada waktu Tuhan ajarin ini, Tuhan sebut satu hal, kamu masih punya ini. Saya gak pernah ngomong, saudara. Saya gak pernah bicara. Saya perkaranya saya gini. Sebenarnya saya malu saya ngomong ini, saudara. Tapi anyway, kadang-kadang contoh hidup kita bukan cuma contoh yang baik, contoh yang buruk pun harus dibuka supaya kita belajar bersama, saudara. Jujur, saudara, saya
merasa marah ketika ada orang yang tidak berterima kasih sama saya, saudara. Padahal sudah puluhan tahun sudah mengerjakan sesuatu banyak hal, saudara. Tapi nggak ada kata terima kasih, nggak ada. Keringat darah sudah istilahnya keringat sampai berdarah lah, tapi nggak ada terima kasih. Saya nggak pernah ngomong seperti ini baru ngomong nih. Ini baru ngomong. Sebelumnya nggak pernah ngomong. Cuman itu disimpan di hati, nggak pernah terucap sama siapapun, saudara. Cuma di hati ngomong ini. Apa sih susahnya bilang terima kasih? Gitu doang. Di hati, nggak pernah terucap dan nggak pernah cerita. Baru kali ini saya cerita. Baru kali ini Anda dengar kan? Ternyata di sini, saudara, cuma ngomong di hati. Astaga. Sudah demikian lama kok gak ada terima kasih ya? Cuma di hati, saudara. Tiba-tiba Tuhan bilang gini, mulutmu gampang berkata semua hanya karena anugerah. Mulutmu gampang bernyanyi, Hineni ini hambamu. Tapi ketika engkau harus alami, ternyata gak gampang. Dan Tuhan, dan engkau pikir dan kita pikir, saudara, dan saya pikir yang penting gak keluar dari mulut. Ya coba di hati ya biasa normal lah. Ternyata, saudara, cuma di hati, gak pernah keluar. Bahkan ke istri saya gak ngomong. Ke orang yang terdekat sama saya gak pernah bicara. Cuma di hati. Dan itu Putri malu. Dan itu Gulma. Engkau diamkan itu. Kalau saya diamkan itu, saudara, semua anggur-anggur yang sudah ada, semua cepat akan menjadi busuk. Hari ini saya berdoa, saudara, izinkan Tuhan membakar setiap putri malu, setiap rumput dalam hidupmu. Yang kadang-kala, saudara, engkau berkata, posisi gue udah tinggi banget nih. Aku sudah sangat, bukan cuma rohani, malaikat udah hampir kesalib nih. Dan kau berkata, gak mungkin aku seperti itu. Nah, lihat di hatimu. Kemarahan sekecil apapun. Saya tadi kemarin di kota Sion, saudara, dapat kehormatan duduk di sebelahnya Ibu Panglima. Tiba-tiba beliau iseng nanya sama saya, masih marah gak? Dan jujur saya tidak pernah mau munafik. Saya bilang masih ada kemarahan. Tapi saya sedang berjuang untuk menghancurkan itu. Daripada masih marah gak? Enggak, hatiku sudah plong. Tapi dalam hati ini, kurang ajar, masih marah. Percuma, saudara. Saudara masih marah? Masih. Tapi saya sedang berjuang mematikan itu, saudara. Sedang berjuang. Susah gak? Ngomongnya gampang. Kalau sampai di hati itu susah. Dan kalau sudah sampai di hati, cuma satu kuncinya, minta Tuhan. Udah, Anda dan saya, kita bersama nih, gak mungkin menang sampai ke hati dengan sendirian. Karena itu Tuhan berkata apa? Ketika aku melihat rumput dan luah, aku datang memeranginya. Karena kebun anggurnya gak bisa menyingkirkan gulma, menyingkirkan rumput, itu gak bisa. Perlu Tuhan. Tapi perlu juga kejujuran di hadapan Tuhan. Perlu kejujuran, sudah ngomong. Tapi seringkali kita malu dan kita berpikir kita sudah melakukan banyak hal. Lihat Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang kedua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, di apa, saudara? Dipotongnya wajar. Udah gak usah bahas yang ini. Ranting, ini pokok anggur yang benar, ranting yang gak berbuah,
Yang kering dipotong, wajar, udah nggak usah dibahas. Tapi yang dibahas yang ini, saudara. Dan setiap rantingnya apa? Berbuah, dibersihkannya. Kata dibersihkan itu Anda jangan pikir dikemoceng, dilap pakai tisu basah. Enggak. Dikerat, dilukai. Tujuannya apa? Supaya apa? Ia lebih banyak berbuah. Jadi yang diproses itu bukan orang-orang yang masih di bawah, masih belajar. Orang-orang Kristen baru lah itu baru diproses. Lihat kesetiaannya. No, Anda dan saya, justru kita yang sudah pelayanan dengan sangat dahsyat. KKR puluhan ribu orang, ratusan ribu, juta bentar lagi. Justru yang ini loh, yang sudah melakukan banyak hal, ini yang harus siap-siap dikerat, siap-siap lagi dilukai. Dibersihkan itu artinya dipotong, dikerat. Saya jujur, saudara, satu hari saya protes sama Tuhan. Tuhan, aku udah ngelakuin banyak loh Tuhan, tapi kok aku ngalami ini ya Tuhan. Jujur saya menghadap di hadapan saudara, tahun kemarin itu tahun yang sangat menyakitkan buat saya, tahun yang sangat berat sekali. Tapi tahun dimana justru di proses yang paling keras, proses yang paling menyakitkan. Proses yang buat saya sakit sekali, saudara. Di tengah itu saya juga baru ngelakuin banyak hal, ini itu. Saya ngomong sama Tuhan, ada satu hari, saudara, di puncak saya sangat depresi. Ada satu titik saya pernah sangat depresi, saudara. Anda percaya nggak? Saya sampai melakukan tindakan yang bodoh di titik paling rendah saya. Saya punya teman ini dagang makanan, jual steak. Tapi teman saya ini orang stres. Nah, saya tahu dia stres. Saya tahu dia ke psikolog. Bukan psikolog, psikiater. Saya tahu dia makan obat-obat tidur. Saya bilang sama dia gini, tapi saya gak mau istri saya tahu. Saya WA dia, gue beli stick ya, tapi tolong gue minta pagenak 2, taruh di kotak sticknya. Nanti pas gue ambil obatnya. Saya dikasih 4, saudara, minta 2 dikasih 4. Itu satu butir orang dewasa bisa tidur 8 jam. Saya sudah frustasi, saya penat. Saya mau coba untuk mengistirahatkan otak saya. Serius. Sudah doa, bahasa lidah, semua jurus. Mandi tumen, iya sudah saya lakuin. Minyak urap anak jilat, semua saya lakuin. Kepala ini mau pecah rasanya. Tahu gak sih, saudara? Antara kamu sadar gak boleh sakit hati, tapi kamu ngalamin sesuatu yang menyakitkan. Antara kita ini sadar kita harus jadi domba yang keluh, tapi kamu juga tahu kamu bisa melawan dengan sangat kuat. Ngerti gak, saudara? Saya punya kapasitas, saya tahu kemampuan saya bisa lawan, saya bisa melakukan sesuatu yang gila. Tapi di satu sisi gak boleh. Hati hamba ini nih, domba yang keluh itu bertarung di kepala, saudara. Gak bisa tidur. Setiap malam subuh saya gak bisa tidur, pelanga-pelongo. Bahasa lidah sudah, baca Alkitab sudah, buku deklarasi tak buka tak bacain.
sampai deklarasi, apapun saya bacain saudara, yang gak ada hubungan saya bacain, demi supaya ini mulut kemeng capek itu saya tidur. Gak bisa. Sampai saya minta obat saudara. Tahu sudah 1 butir 8 jam, saya minum 2. Gak mempan, saya tambah 2, saya minum 4 saudara. Tahu saudara, istri saya bilang apa? Papa, kamu dari pagi subuh tidur gak bangun-bangun. Saya jawab apa? Enggak, gua gak tidur. Tahu kenapa? Di sini tetap gerak saudara. Perkara hati-hati saudara. Hati-hati dengan hati kita. Kadang kita tahu semua kebenarannya. Tahulah. Ngerti tentang hati. Semua tahu. Saya tahu. Saya ngerti. Makanya kemarin Ibu In nanya, kamu masih marah? Ya masih. Kenapa? Ya jujur lah. Daripada mau enggak. Hati loh. Hati loh. Saya tidur. Saya gak makan 4 soalnya. Gak tidur. Saya bilang saya gak tidur, tapi saya bilang saya tidur. Bangun, Tuhan cuma bilang apa gini. Kenapa? Dengan sangat santai Tuhan bicara gitu. Kamu coba mempertahankan apa yang kamu sudah bangun. Kamu mempertahankan apa yang sudah kamu buatkan. Sekarang aku mau tanya, Tuhan ngomong gini, dan rileks sekali Tuhan bilang, adakah di dunia ini yang patut kamu pertahankan? Saya diam cuma nitik air mata sudah. Saya cuma bilang, Tuhan, aku tahu gak ada, tapi aku sakit Tuhan. Apa yang sudah dibangun tiba-tiba harus hilang. Tiba-tiba harus ngerasain yang namanya dipinggirkan saudara. Saya bilang Tuhan sakit Tuhan. Aku tahu gak boleh dipertahankan. Aku ngerti harus dilepas. Sakit Tuhan. Tapi Tuhan bertanya sekali lagi, apakah kau mempertahankan sesuatu dan kau kehilangan aku? Saya nangis saudara. Saya bilang Tuhan, kalau emang harus hilang. Aku apa yang sudah aku bangun kalau emang harus diambil. Bisa tuh Tuhan, jangan kehilangan engkau. So itu titik yang paling rendah. Titik yang pernah saya alami yang paling rendah. Hari ini saudara, apapun yang kau alami, engkau sudah ngerjain apapun, percayalah, gak ada satupun yang patut kau pertahankan. Pelayananmu sukses seperti apapun, besar seperti apapun, gak ada yang bisa gak usah dipertahankan. Kalau cuma tiba-tiba pilihannya 2 antara apa yang kau sudah punya, yang kau sudah bangun, yang kau sudah buat, dan dikasih pilihan Tuhan, engkau pilih aku apa pilih pelayanan? Engkau pilih aku apa yang kau sudah buat dan kau bangun? So saya berdoa, kita memilih Tuhan. Sehari itu baru hari itu saudara, saya bilang Tuhan aku gak mampu, tapi aku mau pilih engkau. Tuhan sakit, tapi ajari aku bisa tetap pegang engkau daripada pegang yang ini. Sehari itu saya nyerah sama Tuhan. Tuhan aku pilih engkau Tuhan. Aku mau lepaskan apa yang sudah diperjuangkan sedemikian lama. Aku pilih engkau. Hari itu sudah saya pergi ke kota Soe di NTT sudah. Saya disuruh Tuhan untuk bikin KKR, dan Tuhan cuma kasih target 10.000 sudah. Dan saya bilang sama teman-teman di sana, Tuhan memang bilang 10.000, tapi mari bikin 20.000. Karena Tuhan, kalau kita sama Tuhan selalu, Tuhan minta sesuatu harus bisa beri yang lebih daripada apa yang diminta Tuhan. Saya kumpulin teman-teman, saya kumpulin tim di sana, saya bilang mari kita buat sesuatu. Kita bikin 20.000. Semua bilang nggak mungkin karena di kota ini nggak pernah ada pertemuan 10.000 itu
cukup besar, 20.000 rada berat. Dan sejujurnya saudara, dananya juga nggak terlalu banyak, kita nggak terlalu kuat di dana saudara. Tapi Tuhan berkata, nak 10.000. Saya bilang, oke Tuhan, 20.000. Saya bilang sama teman-teman, akhirnya bergerak saudara. Dan sejujurnya kami hanya bisa sanggup membiayai sekitar 12.000 dari yang ikut waktu itu. 12.000 orang yang dikumpulkan saudara. Yang dibiayai, yang diongkosi untuk datang sekitar 10.000, 12.000. Tapi puji Tuhan hari itu yang datang melebihi daripada 20.000 saudara. Dan yang buat saya terharu adalah ada beberapa orang cerita sama saya. Semua yang datang itu karena dibisikinya, yang ngebangun sumur datang. Jadi pada datang saudara. Mungkin takut daripada sumurnya kita cabut lagi kan. Datang semua saudara, penuh sekali saudara. Dan itu hari itu saya pada waktu Tuhan bilang KKR, Tuhan bilang tanggalnya, saya nggak lihat tanggal dan saya selalu lupa. Ternyata hari itu 14 September saya ulang tahun saudara. Saya di tengah-tengah itu mendadak saya disuruh Tuhan, coba kamu ke tengah-tengah. Saya di tengah-tengah masa banyak sekali. Puji Tuhan, kalau orang nggak terkenal tuh bisa kemana aja. Nggak ada yang minta foto, nggak ada yang kalau buin ke tengah-tengah minta foto banyak saudara. Jadi saya tengah-tengah, saya bisa bilang Tuhan, makasih ya Tuhan. Bisa kumpulin orang sedemikian banyak, bukan karena kuat. Makasih Tuhan. Lalu saya dengar Tuhan bicara seperti ini. Kamu umur berapa hari ini? Ya Tuhan, aku ulang tahun hari ini. Dan jujur saudara, agak nyesel bikin KKR ulang tahun. Kalau saya tahu, kalau saya ingat sadar kalau hari itu ulang tahun, mungkin KKR diundur saudara. Tapi karena emang ya udah kehendak Tuhan. Di tengah-tengah itu Tuhan ngomong, kamu berapa hari? Umur berapa kemarin? Bukan hari ini. Kemarin umur berapa? 44 Tuhan. Itu artinya kamu harus matiin semua apa yang jadi kebanggaan. Matiin semua apa yang engkau berkata hasil kerjamu. Engkau sudah ngerintis ini, engkau lakuin, matiin semuanya. Hari ini melangkah di 45. Saya baru tahu saudara, oh ya Tuhan, 45, from death to the grace. Dari situ Tuhan bilang ini, pulang, lepaskan semuanya. Lepaskan kebanggaan, lepaskan semua kehormatan, lepaskan semua apa yang kau katakan ini karena aku yang buat, ini karena aku yang sudah lakuin ini. Lepasin semuanya. Saya pulang, saya lepasin semua saudara. Tapi tetap aja tiba-tiba di sini keluar lagi, nggak ada yang bilang terima kasih ke kamu. Saya bilang apa? Iya ya, kok enggak Allah terima kasih. Dan itu tuh nggak kelihatan, harus dikerat saudara. Waktu itu saya bilang gini, ada waktu saya berdoa, Tuhan ngomong seperti ini. Ada waktu saya baca ini saudara, Tuhan bicara, menurutmu apa yang sudah kamu lakukan di NTT itu saudara, sebarang Macineta. Tapi saya masih punya utang Macineta 1 sumur, belum digali. Tenang sih, nanti aku gali sih. Menurutmu kamu sudah menghasilkan buah belum? Ditanya gitu berani jawab saudara? Nggak berani saya. Yang enggak Tuhan, nggak tahu Tuhan. Kayaknya yang enggak Tuhan. Berani jawab, sudah. Oh, saya bergeledek saudara langsung. Lalu Tuhan ngomong gini, sudah. Dan justru kamu sudah. Aku mau proses kamu lebih lagi. Hari ini saya berdoa saudara. Saya tidak bicara lama. Saya cuma bicara singkat. Hal yang simple. Tapi ini jujur, ini yang Tuhan ngomong. Sampaikan ke anak-anakku. Hati-hati.
Karena ke depan Anda akan melakukan lebih besar dari apa yang Anda kerjakan hari ini. Percayalah. Saudara, saya tadi penyembah, saya lihat, sekalian saya sampaikan. Saya ngelihat ada 13 ular yang akan menyerang, saudara, di Mahanaim. Tapi setiap ular yang dikalahkan itu memuntahkan ada banyak sekali harta benda. Jadi sengaja ini 13 biarin datang ke Mahanaim. Kenapa? Cuman kurir. Ya, jadi nggak usah tegang. Tapi saya nggak tahu, saya percayalah, Mahanaim kalau digini suruh nggak tegang, lama semangat ya. Tapi saya mau kasih tahu, tadi saya melihat jelas ada 13 ular. Dan aneh-aneh ular, ada yang punya kaki, ularnya kecil, jalannya merayap tapi tetap punya kaki. Ada yang ada sayapnya, bisa lompat terbang. Ada 13 ular. Tapi aneh, setiap satu ular dipukul, dihancurkan, itu keluar perutnya, dan harta benda itu keluar dari ular itu. Dan Tuhan bilang ini, ke depan, apa yang kamu lakukan hari ini, kalian lakukan hari ini, itu belum ada 20%-nya di hadapan Tuhan. Karena Tuhan menyediakan yang jauh lebih besar, saudara. Saya berdoa buat apa yang bukan, kalau ini bukan Anda tapi kita, karena saya ikut, saudara. Yang dikerjakan di Israel, itulah tonggak di mana akan ada sesuatu yang besar, bukan cuma di Indonesia, tapi di dunia, saudara. Pagi-pagi buin WA saya Japri, yang mungkin broadcast, cuma saya GR-nya ibuin Japri saya gitu. Japri apa broadcast, Bu? Apa bangga. Di roh, sudah ketika saya bangun-bangun masih roh belum, ini jiwa masih belum kumpul. Baca Israel, Egyptian Air muncul pertama kali. Mana ada Egyptian Air ke Indonesia? Terus saya baca, lalu Tuhan bilang ini, kamu berangkat. Saya langsung duduk, berangkat Tuhan. Kenapa aku harus berangkat? Karena ini ada kaitan dengan hampir seluruh lawatan di dunia, saudara. Saya langsung bilang, saya ikut. Saya langsung isi Google Formnya. Kayaknya saya mah agak sombong ya berkata, kayaknya yang paling pertama masuk saya deh. Iya aja nih, please buat saya senang hari ini. Orang pertama saya langsung daftar. Saya pikiran gini, wah murah nih ekonominya. Hah, ekonomi murah, cuma berapa? 1.000. Itu murah banget, saudara. Saya bikin, kalau saya ke tulisan nggak ada yang semurah ini. Ini murah banget. Agak curiga tidur di mana nanti nih, saya tahu nih. Kayaknya di barak ini, saudara. Barak tentara. Kok murah banget? Saya pikir gini, udahlah, ada duitnya 1.700 mah enteng. Lalu Tuhan bilang gini, naikkan levelmu 3.000. Saya cek uang saya, bisa sih, cuma kan habis seketika, sisa sedikit, saudara. Ya gimana ya? Tapi saya bilang gini, oke, bisnis. Saya bilang nih, bisnis. Saya transfer DP dulu, saudara, 14 juta sekian. Anda tahu, saudara, setelah saya transfer, saya bilang ini, tunggu ya, paling beberapa hari lah, saya bilang gitu. Anda tahu, saudara, anjing saya laku banyak, saudara. Dan satu yang mahal-mahal, ada satu yang sebenarnya nggak mau saya jual, tapi nawarnya tinggi banget. Saya bilang, lah kalau nawar segini mah, walaupun ini anjing yang pegangan, nggak apa-apa, saya jual, saya bisa cari lagi nanti di Thailand. Saya jual aja lah. Saya jual, saudara. Dalam hitungan berapa menit tadi? Beberapa menit saya transfer lagi, lunas, saudara. Kalau saya tepuk tangan, daftar. Kenapa Anda nggak daftar? Rugi. Percayalah. Nggak apa-apa. Kalau orang-orang Mahanaim, terkhusus para pemimpin, kalau nggak ikut, nggak daftar, nggak apa-apa. Nanti saya wakili terima berkatnya. Kalau diinterpretasi atau enggak, ya urusan nantilah.
Kalau nggak ketemu saya akan menghindar, saudara. Ayo saudara, karena saya tahu satu hal, akan terjadi sesuatu. Ada 13 ular, saya nggak tahu, mungkin ular di Israel kita pukul-pukulin, kalau nggak tahu. Tapi yang pasti ada sesuatu yang besar yang Tuhan mau kerjakan. Amin saudara. Saya berkata bahwa saya tunggu dulu setelah selesai dor-dor saya ngomong, saudara. Saya mau coba sampaikan satu hal, saudara, bahwa tahun ini akan jadi tahun yang sangat exciting buat kita. Ini tahun terbang, saudara. Ini tahun terbang. Saya kemarin di Turki, saudara. Saya pergi ke Turki. Saya ini akhir-akhir ini saya nggak ngerti kenapa Tuhan bicara melalui saya, bukan melalui seperti ini sekarang seringnya. Tapi pada waktu saya tidur, tiba-tiba saya ngigau. Ngigaunya tuh pesan Tuhan. Saya nggak tahu, nggak ingat. Lalu direkam sama istri saya. Saya nggak pernah mau broadcast. Kenapa? Istri saya ini salahnya ngerekamnya kan video. Kan malu, saudara, kan mas ya. Tuhan berkata, kan malu, saudara. Saya bilang lain kali please rekam suara, nggak usah rekam video. Kan aku nggak bisa broadcast pesan Tuhannya apa, kan nggak bisa saya sampaikan. Akhirnya harus direkam lagi suara. Tapi intinya gini, Tuhan bilang gini, saya udah dengerin, nggak usah saya broadcast ya, saya cuma sampaikan aja. Tahun ini itulah tahun membentangkan sayap dan mengepakkan terbang, saudara. Saya di Turki dapat dari Tuhan seperti itu. Tanpa sadar, ini sebelum sebelum ngigau itu, hari terakhir siangnya, saya khotbah berdua dengan Pak Kris. Kita berdua nggak janjian, kita berdua nggak ada ngomong apa-apa dan nggak dapat apa-apa. Khotbah, saya gambar Raja Wali gede sedang terbang di punggung. Dia Raja Wali grafiti sedang terbang di punggung. Tapi nggak sadar, masih nggak sadar. Ngelindur. Kalau ditanya mimpinya Pak, nggak tahu, cuma ngelindur aja. Ngelindur tentang sayap yang terbang. Tiba-tiba pagi-pagi pada waktu makan pagi, saya melihat di langit ada kayak aurora, tapi bentuknya sayap dua, dan di tengahnya ada badan Raja Wali dan sedang mengepakkan sayapnya. Lalu Tuhan bilang ini, aku kasih tanda, kasih tahu ke banyak orang, tahun ini Anda harus tahu, ini tahun lepas landas kita terbang, saudara. Ini tahun kita terbang. Dan mari saya beritahu saudara, kenapa kita harus terbang. Yang Tuhan bicara sama saya, Tuhan ngomong sama saya, karena di saat goncangan, disitulah waktu kita terbang. Why? Karena pada waktu goncangan itu di bumi, di atas gak ada goncangan. Pada waktu kita mendarat, itulah penuaian jiwa-jiwa. Ketika kita terbang, saya dikasih lihat Tuhan, seperti kita sedang naik pesawat terbang, yang di bawah seperti ada banyak gonjang-ganjing, semua tercerai-berai, semua kacau. Tapi pada waktu kita mendarat, orang-orang datang dan kita melayani mereka, saudara. Karena itu siapkan sayapmu, sayap kanan, sayap kiri, harus sama-sama kuat. Waktunya kita terbang. Amin, saudara. Saya mau kasih tahu lagi, ini saya sudah promo juga ke beberapa orang, saudara, yang ke Israel. Ikut, bukan karena saya ikut, tapi benar-benar karena Tuhan sedang siapkan sesuatu. Maaf ya, kalau saya boleh memilih secara manusia, saya nggak ikut dan nggak usah promosiin. Kenapa? Karena Oktober saya juga mau pergi ke Israel. Kan banyak kesirap di sini pasti kan. Saya berjuang buat Oktober ngumpulin orang untuk ikut pergi ke Israel. Tapi kenapa saya ngomong ke Israel yang nanti? Karena Tuhan sedang bicara, Tuhan sedang mau kerja, dan sedang mau lakukan sesuatu. Dan kita adalah orang yang dipilihnya. Dan tahukah saudara, yang hebatnya, saya dengar katanya Manem satu pesawat sendiri kan diambil. Bukankah itu berkata itu sedang sebuah tanda waktunya kita
bersama terbang. Saya berdoa Anda cerdas, tangkap momentum ini, saudara. Kalau Anda berkata, aku kerja nggak dapat izin, sertakan uangmu, cari orang, bayari untuk terbang. Iya saudara, kok enak dia, aku enggak. Anda pun dapat bagiannya. Kenapa? Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Amin saudara. Saya berdoa kita semua siapkan hati kita. Mari bersihkan setiap gulma rumput di hati kita, dan biar kita jadi kebun anggur yang menghasilkan buah yang lebat. Jangan biarkan ada sesuatu yang kotor di hati kita yang kita nggak kelihatan. Izinkan Tuhan memeranginya, izinkan Tuhan mencabut dan membakarnya. Mari tutup matamu, berdoa.